prosedur yang paling banyak manfaatnya dan paling banyak dipakai untuk proses manajemen sumber daya manusia umumnya, kayak gitu. Nah, analisa jabatan ini kalau misalkan perusahaannya sudah established, dia harus punya arsip dan catatan yang sangat detail tentang semua pekerjaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya. Jadi tuh, kok hilang? Ininya hilang atau enggak? Jadi kalau misalkan si perusahaan ini baru, dia harus juga sebetulnya punya, tapi beda ininya, jadi beda prosesnya. Kalau analisa jabatan yang di perusahaan yang sudah lama itu berarti mereka harus melakukan wawancara, observasi, kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai pekerjaan-pekerjaan ini atau ketika mengupdate catatan tentang pekerjaan ini. Tapi kalau startup, perusahaan yang baru, mereka kan perlu tuh meng-hire orang-orang dan lain sebagainya. Makanya mereka juga sebetulnya perlu tapi belum bisa, lawang belum ada yang diwawancara, yang dikasih question. Mereka harus bisa berangkat dari nanti kamus jabatan yang namanya, salah satunya itu namanya onet gitu, onet.org. Nanti kita lihat satu persatu ya. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai mempelajari analisa jabatan ini, kalian harus bisa bilang analisa jabatan itu apa, hasilnya apa. Hasilnya biasanya berupa job desk, job description, sama job spec atau job specification. Nah, kemudian apa saja proses dalam manajemen sumber daya manusia yang menggunakan job desk hasil job analisa ini. Kemudian beberapa pendekatan dalam membuat job desk atau melakukan analisa jabatan. Dan kemudian kalau mulai dari startup kita pakai kamus ini ya. Dan kemudian mungkin nanti akan sebentar lagi sedikit gitu tentang job evaluation, yaitu salah satu fungsi dari job desk itu bisa dijadikan sebagai pembuatan job evaluation. Karena kalian mungkin belum bisa ngebayangin, ya nanti hafalin dulu aja. Kalau sudah nanti kerja atau ini, oh jadi ini tuh bedanya. Jadi ada bedanya antara job evaluation sama job appraisal atau performance appraisal. Nanti diperdalam di psikologi sumber daya manusia MSDM. Untuk sementara kita kenalan dulu dengan analisa jabatan. Nah, menurut definisi dari beberapa ini, Sackett, Laxo, Brannick, Levin, Morgenson, dan lain sebagainya, hampir semua buku mengenai MSDM dan psikologi industri organisasi, mereka selalu menyebut tentang analisa jabatan dan hasilnya, yaitu job desk dan job spec. Saking pentingnya. Mohon maaf Bu, ya, PowerPoint-nya nge-hang Bu, nge-stuck. Hilang kah? Nggak nih, baru lagi. Coba Bu, slide kedua. Berarti nggak iso sama yang itu ya, kayak ya. Pernah terjadi. Ya wes gini aja. Yang apa? Yang agak primitif ini. Jadi kalian mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Gini lebih jelas ya. Jadi analisa jabatan itu apa? Ini adalah satu prosedur yang sistematis untuk
Memeriksanya ini bukan memeriksa sudah ada ya. Kadang-kadang memeriksa ini adalah mulai dari nol, mengobservasi, melihat-lihat, bertanya-tanya, sampai kemudian menuliskan, mendokumentasikan, dan kemudian membuat ringkasan, bukan kesimpulan, ringkasan tentang berbagai aktivitas kerja, atribut pekerja yang mengerjakannya. Jadi, tapi bukan pekerja. Jadi jangan salah, nanti kalau misalkan ada orang yang mengerjakan itu, tapi kemudian dia ini misalkan dia S1 padahal mungkin yang dikerjakan adalah kerjaan SMK. Nah, itu nanti atribut yang di ini jangan dituliskan bahwa itu harus S1 gitu. Dan konteks pekerjaannya. Jadi hati-hati ketika harus memisahkan antara orang yang mengerjakan dan mencatat pekerjaan itu sendiri. Nah, itu sebagai seorang HRD kita harus tahu betul bahwa apa yang kita catat itu memang betul-betul pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerjaan itu, bukan oleh orangnya. Kenapa? Kadang-kadang nanti mungkin misal ketika orang itu ditanya tentang pekerjaannya, terutama kalau mereka tahu ini gunanya untuk apa, mereka akan membuat seakan-akan pekerjaannya itu sangat banyak dan sangat penting. Ya mungkin penting, ya, tapi tidak seperti yang mungkin mereka bilang kayak gitu. Kemudian kalau menurut Brennick Levin Morgenstern juga ini adalah suatu definisi, tapi kalau saya bilang sih definisinya itu terlalu bukan cuma definisi pekerjaan apa gitu, tapi betul-betul menggambarkan dengan sangat sangat jelas semua komponen tugas dan pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menampilkan kinerja yang dibutuhkan pada pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita ngomong soal analisa jabatan, maka ada beberapa hal yang sering disebut di dalam analisa jabatan. Job atau pekerjaan. Ini adalah satu kumpulan posisi tugas-tugas yang dilakukan oleh satu pekerjaan yang kadang-kadang sama di beberapa tempat dalam perusahaan. Ya. Mereka punya tugas yang sama dan lain sebagainya. Kalau tukang hitung dan lain-lain, accounting, itu pekerjaannya. Tugas-tugas accounting apa? Kayak gitu. Elemen dari tugasnya accounting apa? Ada RA. Nah, itu elemennya. Posisi kedudukan dari orang yang mengerjakan accounting itu kadang-kadang itu meskipun sama-sama accounting-nya, tapi kadang-kadang ada yang senior manager, ada yang manager, ada yang akuntan biasa, ada yang asisten akuntan gitu. Padahal mereka semuanya akuntan. Nah, itu posisi. Pekerjaannya sama, itu bisa ada di dalam, kalau accounting mungkin di departemen finance sendiri ya, tapi kalau misalkan sekretaris atau administrasi, staf administrasi, itu pekerjaan kan, tugasnya adalah menulis surat, mengarsip, filing, kemudian menuliskan banyak beberapa hal yang dibutuhkan oleh satu departemen. Nah, itu kan pekerjaan sekretaris atau staf admin ini kan ada di banyak tempat. Bisa aja, tapi pekerjaannya tetap sama, nggak bisa dibilang yang lain kayak gitu. Jadi dalam satu proses analisa jabatan kita harus bisa mengintegrasikan semua pekerjaan yang ada di dalam satu perusahaan dan bisa bilang ini sama ini namanya sekretaris manajer, sekretaris direktur, admin staff
di semua bagian ada. Iya kalau itu perusahaan besar. Tapi kalau misalkan ini perusahaan kecil, warung aja, kayak gitu. Jadi, nah, kita harus tahu betul yang harus dikerjakan dia, seseorang, pekerjaan, karena kita tidak mau tidak bisa meminta orang ini mengerjakan banyak hal sekaligus, terutama kalau di perusahaan besar, ya kan? Supaya mereka bisa fokus dan kemudian bisa bersama-sama mencapai tujuan. Nah, dalam analisa jabatan ada berbagai macam analisis jabatan. Kalau job oriented technique itu lebih ke detail pekerjaannya, ngapain. Jadi beberapa tugas yang bermacam-macam yang dikerjakan satu pekerjaan itu dituliskan karena lebih spesifik pada pekerjaan tersebut. Kalau yang worker oriented techniques itu lebih ke sama sebetulnya melihat pekerjaan, akan tetapi mereka lebih fleksibel dan lebih abstrak gitu dalam menerangkan aspek-aspek dalam pekerjaan. Jadi kalau job oriented mungkin lebih detail ke kerjanya. Kalau work oriented techniques itu misalkan apa sih yang dikerjakan dia? Dia misalnya dosen aja, pekerjaan dosen. Kalau job oriented, dosen bekerja mengajar Kalau worker oriented itu deskripsinya akan beda, agak sedikit berbeda padahal pekerjaannya sama. Misalnya dosen adalah orang yang begini dengan kemampuan begini, jadi nggak per tugas kayak gitu. Yang kemudian saling mengisi harusnya antara job oriented dan worker oriented. Dia harus detail juga, tapi juga memperhatikan apa secara garis besar pekerjaan itu apa sih gitu. Kadang-kadang soalnya kalau terperangkap oleh detailnya itu nggak melihat tujuan fungsi dari suatu pekerjaan dan dalam perspektif yang lebih luas gitu, sehingga orang nggak bisa fleksibel. Dia harus ngerjain ini. Loh, sebentar, dia ini sebetulnya pekerjaannya apa yang besar. Sekarang kan misalkan dosen itu harus publikasi Scopus misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa yakin dia memiliki kapasitas intelektual untuk menghasilkan ilmu. Sebenarnya maksudnya kan itu. Dan yang dikenal oleh orang banyak. Kenapa kok dosen harus nulis di jurnal? Akan tetapi sekarang banyak orang kemudian tergelincir ke harus Scopus. Loh, kenapa kok harus Scopus? Scopus ini marketing besar. Jangan sampai dijajah lagi oleh marketing dan kartel jurnal ini. Mereka bikin kalau sudah Q berapa, Q2 dan lain sebagainya itu udah bagus. Ya, mereka sebetulnya bikin itu untuk memastikan ini kualitas nomor sekian. Q1 kualitas nomor 1. Akan tetapi, apakah seseorang yang belum menulis di Scopus itu tidak bisa? Enggak juga. Tugasnya dosen itu selain nulis, di research, juga mengajar dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Jadi big picture-nya itu worker oriented, detailnya itu job oriented teknik. Nah, karena keduanya ini ada kelemahan dan kelebihan,
Artinya kalau work oriented kan belum detail sehingga kadang-kadang orang nggak jelas. Terus apa kriteria kinerjanya nanti kalau misalkan ngajar, teliti, sama KM. Nah, oleh karena itu kemudian ada yang namanya hybrid method, menggabungkan dua hal ini. Nah, mari kita lihat beberapa contoh dari pendekatan-pendekatan ini. Salah satu yang pendekatan yang detail pada tugas itu adalah task inventory approach. Mereka nanya ke incumbent. Incumbent ini orang yang sedang mengerjakan hal tersebut. Ya, nanya-nanya ke mereka. Kemudian nanya ke subject matter expert. Mungkin orang ini pernah ngerjain ini, tapi sudah tidak lagi dan sekarang jadi supervisor dari orang yang mengerjakan itu informasinya. Nah, biasanya juga subject matter expert ini kita sebagai seorang psikolog di bidang IO, Industrial Organization, itu juga bisa ditanyain tentang kalau kayak gini, pekerjaan kayak gini, ini butuh apa? Harusnya bagaimana mengata-ngatain, ya pokoknya menarasikan pekerjaannya itu, gitu. Salah satu yang kita lakukan ini sekarang menarasikan pekerjaan teknik di FISIP, gitu. Dan ternyata setelah kita misalnya ini, mereka punya definisi yang berbeda tentang pekerjaannya dan saya mengerjakan ini itu. Kita yang di luar, yang tidak mengerjakan hal itu, yang sudah terbiasa lihat orang bekerja, itu harus bisa menyimpulkan dengan kata-kata mereka yang berbeda. Sebetulnya intinya mereka itu ngerjain ini, gitu. Nah, itulah perlunya subject matter expert, sehingga kita kadang-kadang bisa menyederhanakan pekerjaan. Kan kadang-kadang kalau saya nggak seudan sama karyawan ya kalau melakukan analisa jabatan, nanya-nanya ke mereka. Karena saya sudah bertahun-tahun dan sama aja tuh di berbagai industri gitu. Ada yang benar-benar menuliskan apa yang mereka kerjakan, tapi ada yang nggak seberapa pintar untuk menulis. Jadi akhirnya apa yang mereka tulis itu lebih sedikit dari sebetulnya apa yang mereka kerjakan. Tapi di satu sisi ini yang ideal kan di tengah nih, menuliskan apa saja semua yang mereka kerjakan. Ada yang nggak bisa nulisinnya, bingung. Ada yang saking pinternya bahkan bukan pekerjaannya pun dia tulis sebagai pekerjaannya. Oleh karena itu, kadang-kadang harus ada orang yang objektif, subject matter expert, entah itu juga supervisornya atau customer, ditanya tentang pekerjaan itu sebetulnya apa, pekerjaannya apa aja, tulis semuanya. Caranya sih bisa wawancara, observasi, ngelihat sendiri langsung, bisa juga pakai kuesioner. Mungkin kuesioner dulu dikirim, kita ngelihat jawabannya. Oke, mari kita tanya-tanya. Kalau sudah tanya-tanya, kita lihat betul nggak apa yang mereka kerjakan seperti itu. Customer itu malah justru mungkin orang yang paling paling objektif. Kalau tapi juga mereka kan kadang-kadang senang pada seseorang, misalnya senang pada customer service yang ini, ya itu bisa bias karena ya, tapi mungkin itu yang bikin itu pekerjaan itu berarti melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga disenangi oleh customer, kayak gitu. Nah, ini kalau job oriented yang menurut TIA ini, task inventory approach, itu ditanya kayak gini, kalau dosen misalkan, ngapain aja pekerjaannya, ditulis sama orangnya. Aku bilang, aku kerjain ini. Ya, seberapa penting dari 1 sampai 5. Ini misalnya ngajar lebih penting daripada neliti. Ada juga yang bilang neliti lebih penting dari ngajar. Lah dia ini peneliti, kalau peneliti kan harusnya di LIPI.
dosen harusnya sama semuanya, sama pentingnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang waktunya yang nggak ada, misalkan. Nah, waktunya sekarang yang kita seberapa banyak kamu mempergunakan waktumu untuk misalkan ngasih nilai, bikin soal, bikin materi, belajar hal baru. Jadi meskipun saya ngajar ini bertahun-tahun, mulai tahun berapa? 2003 itu ngajar job desk, tapi tetap saja ada hal-hal baru yang di luar. Jadi kadang-kadang bahkan ada suatu ketika itu menurut orang itu job desk ini sudah, atau analisa jabatan ini sudah tidak diperlukan. Karena apa? Karena sekarang perusahaan itu sangat fleksibel sehingga orang itu diharapkan untuk bisa all round. Oke. Jadi nggak perlu ada job desk. Nggak tuh kayaknya masih ada. Jadi ketika kita diharapkan untuk agile, artinya atau agile itu agile itu tulisannya, itu kan harus fleksibel. Tetap harus ada pakem di mana sebenarnya kita ini aslinya ngerjain apa. Kalaupun nanti ada perubahan, kayak misalkan sekarang ini, dulu itu jelas pekerjaan kita itu adalah pergi ke kelas, kalian juga pergi ke kelas, duduk, jam sekian ini habis makan siang biasanya pengolahan karbohidrat sedang tinggi-tingginya, itu biasanya yang paling belakang itu sudah ada yang tekuk-tekuk, nggak bisa buka mata. Dan itu sudah biasa buat dosen-dosen gitu ya. Ada yang bahkan duduk di depan, nah itu kadang-kadang saya kangen juga tuh lihat orang tidur nggak karuan bentuknya di kelas kayak gitu. Ya semoga kita segera ketemu di kelas. Kok melenceng? Nah, ini contohnya. Contoh dari task inventory for lecturer. Tidak sesederhana ini sih, tapi buat kalian asal tahu aja dulu. Ada lagi yang namanya functional job analysis. Salah satu teknik untuk membuat job desk atau melakukan analisa jabatan yang job oriented. Yang ditanyain siapa? Masih juga si incumbent sama SME ini, subject matter expert. Nah, biasanya kita yang incumbent dan SME ini merating setiap statement dari dimensi. Dimensinya kalau yang di FJA ini adalah data, people, and things. Bagaimana mereka mengolah data, bagaimana mereka bekerja dengan orang lain, bagaimana mereka mengolah, entah itu mengerjakan sesuatu dengan apa, produksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kelebihannya ya ini gampang untuk dipakai FJA ini. Akan tetapi karena saking gampangnya, kadang karena simpelnya itu orang jadi agak susah gitu memakai ini. Contohnya seperti ini. Gampang gitu ya, tidak sangat. Jadi ini cuma gambaran. Apa sih yang disebut dengan seorang dosen melakukan ini di bidang ini sesuai kurikulum. Kalian baca sendiri dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang yang kayak gini harus punya ranking, ada yang mulai dari associate professor, masih belum profesor. Kemudian bisa dimulai dari research assistant, kayak gitu. Nah, biasanya juga bisa disebut dengan anggota faculty member. Jadi kalau kita itu menganggap fakultas itu fakultas, kalau di sana itu faculty member itu dosen. Jadi biasanya enggak. Nah, lead statement berarti jabatannya itu apa? Di sini kodenya, ini biasanya kalau buat arsip itu biar jelas kayak gitu. Occupational code itu jabatannya. Designation
industry destination itu bidang industri apa, pendidikan. Di sini judulnya, di sini gambaran utama tugas-tugasnya, elemen. Kalau ini may item ini artinya ada atau enggak boleh ada di sini. Kemudian contoh lain lagi mengenai job oriented technique, tapi ini bisa dipakai untuk perusahaan yang startup. Karena mereka ini sangat apa ya? Sangat detail. Saya coba lihatkan. Nah, ini adalah salah satu job oriented teknik, terutama kalau kita mulai dari awal. Kalau perusahaannya sudah ada, sudah besar dan sudah punya arsip, kita tinggal nanya-nanya untuk mengupdate job desk. Akan tetapi kalau tidak punya kamus occupational seperti ini, seperti ONET ini, bisa digunakan. Tab. Nah, ini ya. Misalnya kita mau nyari apa? Nyari lecturer. Oke. Nah, dari dosen aja, area dosen itu kita bisa kita bisa dapat beberapa. Berarti kita nyari apa kalau misalnya kita pengen tahu ini? Coba psychology teachers. Nah, bagusnya ONET ini meskipun ini aslinya kalau nggak salah Amerika, itu mereka berdasarkan research ya. Artinya mereka dapat datanya ini itu setelah banyak orang mengisi kayak gitu, sehingga bisa dibilang bahwa yang mereka tulis di sini lumayan reliable, valid kayak gitu ya. Jadi kita bisa pakai. Dan juga banyak sekali occupation atau pekerjaan yang bisa kita cari di sini. Contohnya aja dosen psikologi. Misalkan nanti ada yang psychology teachers, ada yang post secondary. Nah, bagusnya lagi itu biasanya di sini itu ada tulisannya bright outlook, masa depan cerah. Nah, kalau misal ini sih di Amerika ya, kalau di Indonesia nggak tahu. Kalau di Amerika itu psikolog sangat perlu, banyak orang yang pusing di sana. Kalau di sini meskipun pusing ya kadang-kadang nggak nyari psikolog ya kan, kadang-kadang cukup main TikTok. Di sini ada macam-macam ya kan, tapi kalau kita lihat di ininya tugas utamanya dia 5 besar tugas utamanya dia itu adalah memberikan kuliah, menyiapkan bahan dan memberikan kuliah. Nomor 1 di seluruh dunia ternyata itu. Yang kedua, menginisiasi menjadi model dalam diskusi kelas. Ya, kita memang harusnya diskusi. Akan tetapi, oke deh. Kemudian mengevaluasi dan menilai tugas-tugas mahasiswa. Kemudian membaca literatur terbaru, kemudian bicara sama ilmu partisipasi di konferensi profesional. Ini kita lakukan supaya tetap punya pengetahuan yang terbaru. Nah, ini tugas dosen ini jadi kalau 5 ini aja udah benar dosennya kayak gitu. Tapi kalau mau lihat yang lain 24 ini bagusnya itu dilihatin yang 5 dan
mulai sampai kita itu kadang-kadang harus memprovide clinical service untuk klien, tetap jadi psikolog. Tetap jadi psikolog. Melakukan asesmen psikologi dan kemudian melakukan psikoterapi kayak gitu. Kalau kita lihat di sini malah di sini ini enggak. Nah, conduct research. Nah, ini nomor kesekian. Harus mempublish finding. Jadi sebetulnya bukan nomor 1 pekerjaan dosen. Tapi kalau mau, boleh ada. Yang paling besar 5 ini, yang lainnya ketutupan. Kemudian, ini ketika ditanyakan ke ke orang-orang di sekitar. Jadi kalau jadi dosen itu harus bisa apa secara teknologi, keahlian teknologinya. Harus bisa statistik, itu nomor 1. Analisa data. Harus bisa membuat model pelatihan berdasarkan teknologi. Bisa Moodle, bisa Sim. Kita pernah belajar Moodle ini tapi nggak terpakai karena nggak punya waktu untuk mengembangkan. Kemudian database, terutama untuk misalkan nilai dan word processing jelas, terutama yang belum ada itu sekarang mungkin ini kemampuan untuk teknologi daring seperti ini. Nah ini tapi itu hanya 5, yang lain ketutupan. Harus bisa gini, internet yang kayak apa, kayak gitu. Pengetahuannya jelas harus, kalau ngajar psikologi harus tahu psikologi, harus bisa English language untuk baca jurnal yang bahasa Inggris, dan juga kadang-kadang ngajar bilingual kayak gini. Apa yang ditulis bahasa Inggris, neranginya bahasa Indonesia, supaya mahasiswanya bingung. Nanti copas dari mana kalau misalkan ini, ya kan? Berhasil. Kalau kalian bingung, berarti kita berhasil. Harus bisa mengedukasi. Edukasi ini kayak pedagogi gitu. Gimana caranya kalau melihat orang sudah mulai ngantuk kayak gitu, kita harus mulai ngawur ngomong. Kemudian skill apa lagi? Nah ini semuanya tak perlu saya tuliskan, ya enggak? Aktivitas kerjanya. Jadi kalian bisa lihat sampai work konteks dia ini biasanya ketemu orang 98%. Sekarang pandemi. Kemudian menggunakan bisa membuat keputusan. Kamu tak bisa dapat A, saya kayak gitu. Elektronik email indoors, kebanyakan sih dalam ruangan. Dan apakah tugasnya terstruktur? Biasanya sih tidak terstruktur. Jadi dosen itu bagusnya itu adalah kita kadang-kadang bebas, tidak harus ketemu. Nah ini dia job zone-nya, apa yang mestinya dia, pendidikan apa yang harus dia miliki. Kalau di luar negeri, dosen harus S3, harus doktoral. Indonesia ini agak telat, ya, agak telat ketika minta dosen itu harus dari S3. Kemudian minat, gaya kerjanya bagaimana, nilai kerjanya kayak gini. Komplit banget, ya enggak? Komplit banget. Tetapi apakah kita perlu semuanya? Nah, kan sudah ada di sini, udah bagus gitu loh. Jadi kalian nggak perlu harus bikin yang baru lagi. Mari kita kembali, dan itu semuanya sangat spesifik, sangat tergantung kita kalau misalkan nggak ada,
Misalkan mulai dari awal perusahaannya atau dalam perusahaan itu belum pernah ada pekerjaan itu. Jadi kita bisa nah biasanya kita tinggal cari benchmark pekerjaan. Kalau ini misalkan sekretaris tadi misalkan, sekretaris, manajer sekretaris, berarti kalau administrasi staf berarti requirement-nya kurang dari itu. Tapi kalau, misalkan sekretaris dari director berarti harus orangnya harus lebih dari yang pekerjaannya itu lebih. Artinya kalau misalkan kalau sekretaris manajer aja menyiapkan laporan, kalau misalkan sekretaris, sekretaris direksi harus bisa menyiapkan event yang untuk para direksi misalkan. Jadi kan beda banget ya dari segi, eee, konteks pekerjaan dan juga kemampuan yang diharapkan. Jadi kalau kita mau bisa simpulkan yang namanya job oriented techniques itu sangat sangat fokus pada, sangat fokus pada detail kerja, sehingga orang mulai beralih ke, worker oriented, ya. Karena kadang-kadang, kalau misalkan tadi seperti saya bilang, kalau terlalu terperangkap pada detail, kita tidak bisa melihat sebetulnya aslinya tujuannya apa. Orang ngotot pada detail kerjaannya. Mungkin kalau kalian nanti sudah bekerja, ngerti maksud saya. Artinya ada dosen yang harus gini. Enggak, sebentar, sebentar, jangan diharuskan dulu. Kita itu sebenarnya tujuannya mengerjakan itu apa. Artinya kalau ada cara yang lain, kita enggak harus dengan cara seperti itu. Gitu loh. Oleh karena itu, kita beralih ke worker oriented technique. Kali ini kita melihat dengan subjek subjektivitas yang lebih gede ya. Artinya um, dengan work oriented teknik ini kita lebih ber, apa, berfokus pada bagaimana kita melihat inti inti dari suatu pekerjaan itu apa. Jadi nggak detail, tetapi sebetulnya pekerjaan itu hadir untuk apa. Itu lebih penting. Ya. Sehingga yang banyak di dibahas selain pekerjaan itu untuk apa, tapi tidak detail tugasnya, itu adalah pengetahuan yang diperlukan, keahlian apa yang diperlukan, dan juga karakteristik apa. Jadi kalau tadi itu detail kerjaannya, di sini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, lebih bagus adalah menggabungkan dua hal ini, kayak gitu. Karena dua-duanya punya kelebihan yang berbeda, ya. Nanti mungkin bisa dipelajari sendiri yang di sini. Ini tadi mengenai PAQ dan CMQ. Ya, jadi kadang-kadang perbedaan antara pendekatan-pendekatan ini sudahlah, nggak usah terlalu di ini, mari kita gabungkan saja pakai hybrid. Nah, kalau sudah sampai di situ, kita bisa menghasilkan job desk yang lengkap plus job spec yang lengkap. Jadi job desk itu apa? Job desk itu hasil dari analisa jabatan. Jadi deskripsi kerja itu merupakan hasil analisa jabatan secara yang ditulis dengan seksama, ya, bagaimana apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan apa yang diperlukan dalam satu pekerjaan itu agar selesai atau bisa dilakukan. Sedangkan kalau job spec adalah deskripsi pada apa sih yang diperlukan orang agar bisa mengerjakan pekerjaan itu. Dari sisi knowledge, skill,
ability sama tadi apa? O-nya untuk mengerjakan ini. Nah, jadi yang harus ada dalam dokumen itu job title, nomor, kapan dibuat, ya itu. Kapan dibuat, terus kemudian pekerjaan ini apa, dan ngepalai apa, misalnya kalau ada yang dikepalai, pekerjaan apa yang jadi anak buahnya, pekerjaan apa yang jadi bosnya. Reporting dan supervising. Reporting ke bos, supervising anak buah. Kemudian ada job summary, ringkasan kerjaan, kemudian baru diikuti detail pekerjaan. Kemudian harus ada kondisi kerja, konteks tadi. Misalkan dia kerja di ruang tertutup, dia harus bertemu dengan banyak orang. Sekarang ini penting sekali kan kayak gitu. Karena kita kadang-kadang nggak perlu banyak ketemu kalau bisa daring, misalnya kayak gitu. Cuma memang ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak bisa ketemu langsung kayak gini nih, misalkan saya nggak ngerti ekspresi kalian kan, saya harus manteng di apa, di ininya, di ternyata saya tidak sharing. Nah, kalian juga ketiduran jangan-jangan. Kemudian ada lingkungan. Oh, sorry, masih sini ya. Working condition ini termasuk kayak misalkan dia kerja di luar, di dalam, apakah ada bahayanya, bahaya apa, bahaya kepleset, bahaya jatuh, bahaya ini dan itu. Iya, kalau pekerjaan di kantor enggak banyak ya. Kalau pekerjaan di pabrik itu terutama yang harus naik-naik, yang harus apa, uh, berhubungan dengan tungku-tungku dan lain itu kan sangat listrik dan lain sebagainya, itu harus ditulis bahaya-bahayanya itu karena nanti ada hubungannya dengan misalkan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian segi lingkungan sosial, dia berhubungan dengan siapa, dengan customer atau enggak, dengan pejabat pemerintah atau enggak, siapa yang dia ketemu dalam pekerjaannya. Kondisi employment misalnya dia ini freelance, part time, pekerja tetap atau kayak gimana, itu penting untuk ditulis di sini karena kadang-kadang kita memutuskan suatu pekerjaan itu tidak harus orang tetap, bisa aja orang-orang freelance, orang part timer, bisa juga pekerja tidak tetap yang biasa kita sebut dengan KKWT, kontrak kerja waktu tertentu. Kemudian yang keenam itu mereka bekerja dengan pakai alat apa, mulai dari komputer, mesin apa, itu harus mungkin pergi dengan mobil, apa harus punya mobil, harus dikasih kendaraan dan lain sebagainya. Harus ditulis. Kemudian kalau yang job spec, yang pertama tentu saja adalah pendidikan. Hati-hati dalam menuliskan pendidikan ini, kadang-kadang kalau kita nanya di analisa jabatan ke orang-orang, banyak kan S1, tapi sebetulnya mungkin seperti yang saya bilang tadi, mungkin pekerjaan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh lulusan SMA, misalnya gitu. Jadi education yang ditulis di sini adalah minimum requirement agar bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian pengalamannya di mana? Ada pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, ada yang enggak. Kalau orang harus punya pengalaman di pekerjaan itu sebelumnya, harus ditulis. Ini penting kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman ketika mengerjakan suatu hal. Bisa saja di sini ya, education S1 tanpa pengalaman. Tapi bisa juga SMK dengan pengalaman, sama, setara. Misalkan kayak gitu, ditulis juga. Pelatihan apa yang harus dia miliki, izin-izin apa yang harus dia miliki. Kayak kita psikolog nggak boleh praktek kalau nggak sudah punya izin praktek meskipun dia lulusan magister profesi, karena tetap
setiap 5 tahun itu harus diperbaharui izin prakteknya supaya dia bisa praktek sebagai seorang psikolog. Kalau enggak dan ketika izin itu didapat itu tidak mudah. Kita harus punya portfolio selama 5 tahun sebelumnya dan itu harus diuji. Kemudian juga knowledge required, pengetahuan tentang apa, gitu. Keahlian apa, contohnya itu adalah communication skill, interpersonal skill, kemudian abilities. Abilities di sini adalah kebisaan, bisa apa, misalnya harus bisa membuat apa, harus bisa menghadapi apa, harus bisa ngapain. Terus bisa juga ditambahkan yang lain, ini terserah sih. Tapi misalkan kayak misalnya seorang negotiator gitu, seorang psikolog yang negotiator untuk perdamaian misalnya, dia harus punya emosional apa gitu. Artinya dia kan harus waspada secara emosional, tapi juga harus bisa menjaga emosinya kayak gitu. Nah, gunanya apa? Job desk ini macam-macam seperti saya tadi bilang sangat banyak gunanya. Yang pertama adalah untuk merencanakan HR atau human resource planning. Seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa ini kita mau naruh berapa orang, mau ngerekrut berapa orang itu tergantung dari HR planning. Nah, orang yang kayak apa itu juga harus ditentukan di HR planning kan. Nah, makanya informasi itu harus didapat dari job desk. Demikian juga nanti merekrut dan menyeleksi. Kita pakai alat apa? Karena kita pengen tahu dia punya kemampuan apa, apakah dia bisa bekerja dengan orang lain dengan komunikasi yang bagus dan lain sebagainya. Alat tesnya apa? Gitu. Apa perlu cuma dengan wawancara atau ada yang lain? Kemudian penilaian prestasi kerja. Ya, penilaian prestasi kerja. Nah, kalau dia sudah masuk, berarti kan kita harus tahu pekerjaannya apa supaya bisa menilai sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian ada career planning. Kalau sudah bertahun-tahun kemudian kita pengen tahu orang yang kayak apa yang kita cari untuk dipromosikan, kita lihat lagi, kita jangan lihat bekas orang yang di situ atau misalnya senior manager kosong orangnya dulu tuh kayak gini-gini, jangan kita lihat lagi sebetulnya senior manager HRD itu apa, orangnya kerjaannya apa, kebutuhannya apa, apakah ada di sekitar kita yang seperti itu kualifikasinya, karir planning sehingga orang itu bisa dipromot ke sana, nggak harus cari dari luar gitu. Kemudian penggajian ini dengan job evaluasi ini kita bisa menilai setiap pekerjaan itu nilainya berapa. Sehingga itu bisa menjadi dasar dari struktur gaji. Kalau kita pekerjaan ini sama pekerjaan ini, kalau ini mungkin dengan risikonya lebih besar kan. Jadi ada yang nanti di setiap pekerjaan itu ada satu pekerjaan yang nilainya itu bisa di dijadikan pertimbangan ini resikonya besar, tapi ini perlu decision making. Ini enggak, tapi resikonya kecil kayak gitu. Jadi bisa diperbandingkan faktor-faktornya. Nanti kalau di MSCM kita belajar lebih jelas lebih ini tentang job evaluation. Tapi untuk sekarang kita cukup tahu aja bahwa job desk ini adalah salah satu dasar dari pembuatan job grading, pay grading yang disebut dengan job evaluation. Kemudian dari segi kesehatan dan keselamatan seperti saya tadi bilang, kalau misalkan ada kondisi kerja yang
berbahaya dan harus ditulis supaya kita bisa membuat perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka, kayak gitu. Jadi dikasih helm, dikasih boot, dikasih apa, dan kayak gitu-gitu. Kemudian dari situ juga misalkan orang yang mengerjakan pekerjaan itu ternyata tidak memiliki skill, knowledge atau ability yang diharapkan, ya kita bisa dari situ menjadi dasar dari training and development buat orang yang sedang mengerjakannya, kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa metode yang bisa digunakan ketika kita melakukan analisa jabatan. Bisa observasi, tulis. Kita mengamati. Tapi kadang-kadang orang kalau diamati itu kan jadinya agak kerjaannya jadi bingung. Nah, mungkin sekarang diamatinya dengan pakai video kamera kayak gitu ya. Jadi orang nggak perlu ini. Jadi itu termasuk ngamatin gitu. Dan kemudian kita catat. Tapi apakah mengamati ini bisa dilakukan misalkan untuk pekerjaan yang hanya setahun sekali, membuat laporan tahunan. Nah, kita nunggu pengamatan selama jadi kita mengamati 1 tahun, enggak. Nah, itu oleh karena itu, kadang-kadang kita juga cari shortcut dengan cara interview. Nanya-nanya, kemudian juga nanyanya bukan ke 1 orang, tapi ke beberapa orang yang mengerjakan hal yang sama, kayak FGD kayak gitu. Sehingga kita bisa tahu pekerjaannya itu apa aslinya. Kemudian kita juga bisa kuesioner dulu. Kita nanya-nanya, orang itu suruh ngisi dan lain sebagainya, baru kita cek di interview dan juga di observasi. Ada juga yang orang disuruh mencatat pekerjaannya setiap hari sampai setahun, misalkan kayak gitu, sehingga kita bisa tapi informasinya banyak banget kan untuk bisa bikin job desk seperti yang tadi kalian lihat kayak gitu. Nah, tapi ini bisa juga digabungkan semuanya. Kita biasanya ngirim kuesioner dulu, kalau ada pertanyaan kita interview. Kemudian kalau orangnya banyak ya kita melakukan FGD kayak gitu, nanya ke banyak orang kayak gitu. Kemudian kalau masih nggak jelas juga, ayo kita observasi dan lihat diarinya. Jadi menggabungkan beberapa metode dalam pengambilan data. Itu. Nah, ini nanti kan termasuk dalam tugas kalian ya, membuat job desk. Mulai minggu depan saya akan menerangkan mengenai recruitment and selection, sehingga nanti mungkin menggabungkan antara HR planning, analisa jabatan, dan recruitment selection. Saya sengaja ngomongin job desk ini duluan supaya kalian bisa tahu nanti kalau disuruh bikin rencana rekrutan dan seleksi sebagai tugas pertama, tugas awal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?